Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Sulianti, jurusan PGSD Reguler C, di mata kuliah karakter keislaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadas kecil. Segala suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan berwudu atau tayamum. Hal-hal yang termasuk ke dalam hadas kecil adalah: pertama, keluar sesuatu dan dua lubang, yaitu kubur dan dubur. Kedua, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Contoh hadas kecil adalah buang air kecil, besar, atau keluar udara dari dubur. Cara membersihkan hadas kecil cukup dengan berwudu atau tayamum saja. Hadas besar adalah haid, junub, nifas, dan keluar mani. Mandi untuk membersihkan diri dari hadas dinamakan mandi wajib atau mandi besar. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi besar atau junub. Terdapat rukun yang harus dikerjakan ketika mandi besar. Ada dua rukun yang harus dilakukan ketika melaksanakan mandi junub, yaitu niat. Kedua, mengguyur seluruh badan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan yang kedua tentang syarat sholat fardu. Sebelum melaksanakan rukun sholat fardu, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat dalam sholat yang akan dipaparkan berikut ini. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, suci dari hadas atau najis. Yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima, menutup aurat. Yang keenam, sudah memasuki waktu yang ditentukan untuk masing-masing sholat fardu. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Yang kedelapan, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sudah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rukun sholat fardu adalah hal yang harus dipahami oleh seluruh umat Islam. Bagaimana tidak, rukun sholat merupakan setiap perbuatan atau perkataan yang akan membentuk hakikat sholat. Terlebih sholat fardu yang merupakan sholat yang hukumnya wajib. Jika salah satu rukun tidak ada, maka sholat fardu pun dianggap batal atau tidak sah. Dalam Islam, mendirikan sholat fardu adalah ibadah yang wajib dilakukan. Hal-hal yang membatalkan rukun sholat fardu. Setelah mengetahui rukun dan melaksanakan sholat fardu, kiranya wajib pula untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, agar sholat dapat diterima Allah SWT. Berikut pemaparannya. Yang pertama, jika salah satu syarat atau rukun sholat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan. Yang kedua, menambahkan rukun berupa perbuatan. Yang ketiga, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang keempat, aurat terbuka. Yang kelima, membelakangi kiblat. Keenam, berkata-kata dengan sengaja. 7, mengubah niat sholat. Kedelapan, mendahului
imamnya dan rukun jika sholat berjamaah. Yang ke-9, makan atau minum saat sholat. Yang ke-10, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-11, bergerak berturut-turut 3 kali atau lebih. Dan yang terakhir, mutat. Selanjutnya saya akan menjelaskan waktu-waktu sholat fardu 5 waktu. Yang pertama, batas waktu sholat subuh. Yang kedua, batas waktu sholat zuhur. Yang ketiga, batas waktu sholat asar. Yang keempat, batas waktu sholat maghrib. Dan yang kelima, batas waktu sholat isya. Yang keenam, keutamaan sholat fardu tepat waktu. Yang ketujuh, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, mencegah dari api neraka. Materi yang ketiga tentang syarat sah sholat. Sholat tak sekedar melakukan gerakan dan merupakan bacaan tanpa sesuai dengan persyaratannya. Ada 5 syarat sah sebelum melakukan ibadah sholat. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang menyebabkan sah tidaknya sholat. Jika tidak memenuhi, maka sholatnya menjadi tidak sah. Yang pertama, suci badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang bersuci. Yang ketiga, berada di tempat yang suci. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 13 rukun sholat fardu yang akan dijabarkan pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, membaca niat sholat fardu dari dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada tiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumanina. Yang keenam, i'tidal dengan tumanina. Yang ketujuh, sujud. 8, duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Yang 9, duduk tasyahud akhir. Yang 10, membaca tasyahud akhir. Yang 11, membaca sholawat Nabi. Yang 12, salam. Dan yang terakhir, tertib. Dari sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata yang tidak sengaja dan menjelaskan materi tersebut ini. Mohon maaf. Dari sini sudah saya menjelaskan materi berikut ini sebagai UTS. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.